Sudah pernah kami sampaikan, alhamdulillah kemarin saya menyampaikan ketum, yaitu undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah yang baru migas minimal tambahnya 400 miliar per tahun. Ya. Jadi itu sedikit profil Blora. Dan di Kecamatan Cepu, walaupun ini kecamatan, pusat migas, pusat pengolahan migas, pusat studi migas, sekolah kedinasan migas, sehingga di sini ada hotel bintang 5, ada 4 hotel bintang 4, ada 3 hotel bintang 3, dan ada sekitar 7 bulan hotel, walaupun ini sebuah kecamatan. Demikian pengantar dari saya dan profil tentang Blora. Selamat datang di Kabupaten Blora. Salut dan bangga untuk Pak. Amin Allahumma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum DPP BM kami persilahkan. Jawa Tengah, sekaligus juga Wakil Ketua Umum DPP BMK, sekaligus juga Ketua Golkar membantu merehabilitasi 2 masjid. Jadi kita resmikan kemarin itu di Surabaya, kita buka puasa, konsolidasi sekaligus Musda BMK Jawa Tengah. Waduh, saya bilang ini berapa? Saya tanya, dan sedang dalam perjalanan, insya Allah sebentar lagi akan tiba. Yang kedua, untuk kepesertaan sampai dengan hari ini, detik ini sudah data quorum. Selanjutnya tata tertib sudah ada di unsur yang pertama DPP. Materi untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banggakan ketum kita, Ketum Kemas Ilham, saya yang luar biasa dari senior kita. Panggilannya masih di Ketua DPD BMK Jawa Tengah. Saya titipkan BMK Jawa Tengah untuk diorganize sebaik mungkin, dilakukan konsolidasi yang baik, dan juga dijadikan salah satu ormas kepemudaan yang progresif, terutama di Jawa Tengah. Saya serahkan simbol panji kebesaran BMK Jawa Tengah untuk dikibarkan dan disebarkan setinggi-tingginya, seluas-luasnya di Provinsi Jawa Tengah, dan mengantar Mas Ersal menjadi tokoh, bukan hanya sekedar tokoh Tegal, tapi harus menjadi tokoh di Jawa Tengah. Sini Pak, sini Pak. Saya dari ketum yang terhormat dan saya banggakan untuk kami kibarkan. Dua, tiga. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, monggo. Bisa dijelaskan untuk maju sebagai ketua BMK Kosgoro, Jawa Tengah. Ya, hari ini sudah dilakukan Musda BMK Provinsi Jawa Tengah, dan forum memilih saya menjadi ketua terpilih, melanjutkan Mas Siswanto dari Blora yang sebelumnya menjadi PLT ketua di Jawa Tengah. Dan hari ini dihadiri oleh Ketum Kosgoro Mas Dev Laksono, kemudian dari Ketum Kemas Ilham, Ketum BMK 57 Jawa Tengah, kemudian dari Ketum Kosgoro Jawa Tengah Pak Tomo, dan seluruh Ketua BMK 35 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Mungkin setelah terpilih ini apa yang akan dilakukan?
Yang akan kami lakukan adalah tentu pertama konsolidasi. Kita ingin amanah Barisan Muda Kosgoro 57 yang mempunyai posisi yang sangat strategis karena alumni pengurus BMK 57 ini menjadi tokoh Golkar, tokoh nasional. Salah satunya adalah Ketum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Jadi posisi dari Barisan Muda Kosgoro 57 ini sangat strategis, maka kita ingin BMK ini menjadi OKP atau organisasi kepemudaan yang sangat disegani di Jawa Tengah. Kita setelah Lebaran akan mengadakan pelantikan dan insya Allah akan dihadiri oleh Pak Gup dan seluruh pimpinan di Golkar Jawa Tengah. Dan kita ingin untuk BMK ini punya program unggulan yaitu sekolah politik. Jadi kebetulan saya ini alumni Golkar Institute yang diadakan oleh DPP Golkar, dan Golkar Institute ini adalah sekolah pemerintahan dan kebijakan publik. Jadi menyiapkan generasi muda untuk kemudian yang akan terjun di pemerintahan maupun di legislator agar bisa mempunyai kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu BMK ini akan mengambil bagian menyiapkan anak-anak muda menuju ke arah itu. Tadi dikatakan mau nyalon legislatif atau kepala daerah di Kendal ya? Di Kabupaten Tegal. Tegal ya? Kabupaten Tegal ya. Ya, siapanya seperti apa? Di 2024 tentu ini menjadi momentum yang sangat baik. Tentu kita sebagai kader Golkar harus menyiapkan diri untuk peluang apapun ya. Jadi kita punya waktu yang cukup singkat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian ya. Anak-anak muda ingin tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi kita ingin menjadi subjek kebijakan. Kira-kira begitu. Bisa disebutkan nama lengkap, Mas? Saya Muhammad Ersal Abu Rizal. Background saya di KNPI ya. Jadi saya ketua KNPI Kabupaten Tegal, kemudian di bisnis kita terhimpun di HIPMI, kemudian di Kadin, dan di keolahragaan kebetulan kami punya klub Liga 2 nasional namanya Perseka Tegal ya. Waktu itu satu grup dengan Rans United, Dewa United yang kemudian dia masuk ke Liga 1. Dan juga kami juga di pengurus voli, ketua harian di voli. Ya kalau secara profesi saya entrepreneur ya, pengusaha. Tanggal lahir? 7 Februari 89 ya, jadi usia 33 tahun. Apa cerita kan? Filsa apa cerita? Acara apa? Kasih lihat fotonya Mas. Baik, pada peserta yang masih ada di luar dimohon untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera kami mulai. Dan kepada
satu kesamaan. Selamat siang, yang kami hormati Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Mas Desa, ada Evan Rasubagio. Ketua BMK Jawa Tengah sini kan sudah menjelang pertengahan 2022. Pemilu insya Allah akan dilaksanakan di Februari 14 2024. Jadi kita itu hanya ada waktu kurang lebih sekitar 18 bulan menyiapkan diri masuki pemilu. Pak Erlangga Hartarto menugaskan kepada seluruh ormas-ormasnya menyiapkan masing-masing satu saksi per TPS. Jadi Kosgoro, BMK, Hima, GP2K semuanya harus terus menjalankan konsolidasinya, terus membuat pengurus baru dan merekrut dari segala macam elemen kader-kader yang baru untuk masuk ke dalam kepengurusan. Dan juga kita harus membentuk relawan-relawan yang bersifat tematik. Jadi apakah itu dari komunitas-komunitas tertentu, dari golongan-golongan tertentu, yang bertujuannya itu juga untuk mensosialisasikan caleg-caleg kita, Partai Golkar, dan yang lebih utama adalah mensosialisasikan dan memenangkan calon presiden kita, yaitu Pak Erlangga Hartarto. 2024 nanti ini, ya, ini pemilu yang berbeda tentunya dengan 19 dan 14. Pemilu 2024 nanti ini kita semua mulai dari nol. Oke, di Pertamina aja kita mulai dari nol. Kenapa? Karena presiden sudah selesai, dia tidak akan maju lagi. Dan semuanya ini calon-calon semuanya terus berlomba-lomba menggunakan segala macam baik fasilitas ataupun juga panggung yang mereka miliki. Partai Golkar kita sudah menegaskan dari awal Munas 2019 yang lalu bahwa calon presiden kita adalah Pak Erlangga Hartarto. Kosgoro selaku salah satu pilar utama dalam Partai Golkar, kita memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan hasil keputusan Munas tersebut. Untuk kita mencapai target tersebut, itu tidak bisa dengan hanya retorika politik. Pertemuan-pertemuan ya seperti kayak macam musda hari ini adalah awalnya. Awal untuk BMK Jawa Tengah untuk segera membuat konsep pencarian kerja. Jadi sudah tidak bisa lagi kita itu berbicara, wah kita target sana, ya oke target itu bagus, akan tapi day to day-nya itu apa yang harus kita kerjakan, konsep apa yang harus kita jalankan. Jadi mulai dari saat ini juga ya, walaupun pelantikannya itu masih kapan caranya pelantikannya? Bulan depan. Tapi mulai dari saat ini juga sudah harus ditargetkan. Minggu per minggu, hari per hari, mana daerah-daerah mana yang akan melakukan konsolidasi, langsung membuat kegiatan apa saja, sosialisasinya itu seperti apa saja, dan juga sudah langsung membuat pemetaan, buat untuk baik PDK ataupun juga BMK, siapa calon-calon yang akan kita majukan di masing-masing dapil, dan calon-calon tersebut pun juga harus membuat sosialisasi, menyiapkan tim-timnya itu kader-kadernya di per TPS. Kita harus langsung bermain di tingkat bawah. Kita harus membuat pasukan yang kuat di grassroots. Ya. Permainan itu permainan udara, permainan darat, semuanya harus berjalan. Menggunakan semua sosial media yang kita miliki. Terus membuat konten-konten yang untuk menarik perhatian masyarakat dan juga buat masyarakat melek dan sadar bahwa ketika Partai Golkar memimpin bangsa ini, kita ekonomi maju, masyarakat tentram, stabilitas politik itu terjadi. Tentu kita harus juga menjaga era demokrasi di Indonesia. Kita harus terus menjaga semangat reformasi yang telah dibangun dan dikobarkan sejak 98 yang lalu. Akan tetapi ya, kita juga harus terus membuat masyarakat melihat bahwa Partai Golkar, ya, Kosgoro dan Partai Golkar adalah partai yang paling demokratis dari semua yang ada. Semuanya kita bisa bermimpi untuk bisa menjadi seseorang. Kita lihat dari partai-partai lain, dari seluruh calon-calon presiden yang ada,
dari seluruh ketua umum partai yang ada. Partai dari hanya di Partai Golkar yang kita semua itu bisa bermimpi, berhayal, bisa menjadi ketua umum, bisa menjadi DPR, bisa menjadi menteri, bahkan bisa menjadi presiden. Itu hanya ada di Partai Golkar, dan itu yang harus terus kita siarkan kepada masyarakat, bahwa di era reformasi, di era kemajuan demokrasi, Partai Golkar lah yang paling terdepan untuk memimpin hal itu. Dan juga kita harus terus melihat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tentang kebutuhan apa saja, tentang kondisi bagaimana. Dan kita harus bisa menyuarakan hal tersebut. Kita harus bisa menjadi kritis yang membangun tentunya, bukan kritis hanya sekedar bakal ban terus teriak di demo di jalanan, tapi kita juga bisa membawa solusi. Kita memanfaatkan semua kader-kader yang kita miliki, baik eksekutif dan legislatif, untuk menyalurkan aspirasi, menjalankan program-program dari pemerintah, sehingga program-program itu tepat sasaran dan APBN dan APBD yang sudah dialokasikan itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, inilah makanya kader-kader itu harus bisa berpikir out of the box, berpikir yang kritis dan yang bisa membangun dan yang sesuai dengan masyarakat. Itulah pesan yang akan saya sampaikan dulu. Ya, mengingat ini masih ada kegiatan lagi, dan juga saya dengan rombongan akan lanjut lagi ke Kendal. Jadi ini adalah bagian dari safari Ramadan kita. Safari Ramadan ini awal itu digagas oleh mantan ketua umum Partai Golkar, almarhum Pak Haji Mobo. Itu saya juga ingat waktu saya masih kecil lah, masih SMA kalau nggak salah, SMA SMP, itu sering diajak sama ayah juga Pak Agung, itu keliling kita, masuk pesantren-pesantren, masuk ketemu kader-kader Golkar, melakukan pertemuan, kita mengenal aspirasi. Dan waktu itu bantuan masih gampang, tinggal telepon kanan, telepon kiri, langsung kirim. Baik untuk tingkat legislatif dari mulai tingkat DPRD kabupaten kota, provinsi, pusat, gubernur, wali kota hingga presiden. Nah, itu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang akan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Musda ketiga ya, ketiga PMK Posgoro PMK 1957 Jawa Tengah saya nyatakan ditutup.